Hai, Om Swastiastu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Keluarga Babi. Dadah! Hai semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi di YouTube Keluarga Babi. Hari ini kebetulan di hari malam Jumat dan malam Jumat Legi. Di sini aku mau melakukan rutinitasku seperti biasa yang biasa aku lakukan di malam Jumat Legi, yaitu memberikan atau membuat sesajen yang ditujukan untuk para leluhur. Biasanya aku melakukan ini di hari malam Jumat Legi atau di malam yang dimana leluhur kita itu meninggal, misalnya di hari Minggu Pon kah atau Senin Wage, seperti itu. Jadi tujuannya apa sih kita membuat sesajen ini? Yang pertama yang pasti itu adalah tujuan utamanya kita mendoakan supaya leluhur kita itu diampuni semua dosanya dan diterima semua amal baiknya, dan atmannya atau rohnya itu menyatu dengan Tuhan Ida Sang Hyang Widewasa. Emang ini kan di kepercayaan lain kan emang ini harus ya dikasih sesajen kayak gitu, dikasih buah lah, dikasih air lah, itu kan mubazir. Dikasih bunga itu kan mubazir, toh orangnya kan udah meninggal. Jadi ya lebih baik kita doakan aja. Kan ada juga yang beranggapan seperti itu. Tetapi kalau di Hindu, di agama yang kami anut, itu merupakan seperti kita sembahyang menggunakan dupa, menggunakan bunga, itu kan sebagai perantara kita untuk menghadap kepada Tuhan. Jadi sebenarnya itu hanya perantara kita aja. Terus kalau teman-teman yang belum tahu leluhur itu apa sih? Jadi leluhur itu adalah orang yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, yang sudah tidak ada di dunia ini. Bisa dari orang tua ataupun nenek kakek kita atau buyut kita yang sudah meninggal. Intinya sebagai ucapan terima kasih, karena tanpa leluhur kita juga tidak mungkin ada di dunia ini. Seperti itu teman-teman. Jadi apabila leluhur kita itu sudah tidak ada, kan tugas kita mendoakan, seperti itu. Dan sesajen yang digunakan itu ada apa aja sih? Nah, itu yang pasti itu ada bunga, ada dupa, ada makanan ataupun buah-buahan yang disukai oleh almarhum atau almarhumah. Lalu ada seperti minuman, ada kopi, teh, air putih. Ini aku lagi ngerebus airnya ya untuk buat kopi dan lain-lain. Memang harus ya ada itu semua. Sebenarnya sih kalau dibilang harus enggak juga sih, karena sebenarnya tidak ada paksaan, tetapi apa yang kita punya itulah yang akan kita persembahkan, seperti itu, sebagai ucapan terima kasih. Dulu aja mereka menghidupi kita, merawat kita dengan baik. Jadi sekarang kalau sudah nggak ada, apa yang mau kita berikan kalau bukan doa dan perbuatan-perbuatan yang baik? Karena filosofinya itu kan di malam Jumat Legi itu kan semua para leluhur itu kan akan pulang ke rumah keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia ini. Istilah Jawanya ya endang-endang mampir ngombe, seperti itu. Di sini aku mau cerita sedikit ya, kenapa sih kalau buat sesajen kayak gitu kok selalu ada kopi hitamnya? Kenapa bukan kopi saset aja yang simpel, ya nggak sih? Nah, jawabannya itu adalah karena kopi dan teh itu merupakan minuman yang rutin diminum oleh leluhur pada zaman dahulu kala. Karena itu kopi juga jadi salah satu minuman yang ikut dipakai untuk sesajen, seperti itu.
Jadi ya berdasarkan keyakinan orang-orang zaman dulu, kan aku sebagai generasi penerus ya, jadi mengikuti tradisi apa yang biasa seperti mbah-mbah dan orang tua aku lakukan dulu. Kopi itu dihidangkan untuk para atman atau arwah leluhur yang pulang untuk mengunjungi keluarga yang masih hidup. Jadi kopi yang digunakan itu adalah kopi hitam pekat ya. Jadi kalau aku sih biasanya tetap aku kasih gula, tetapi tidak ku aduk. Tehnya juga aku kasih gula, tetapi juga tidak diaduk. Nah, kenapa kok tidak diaduk? Jadi filosofinya tuh begini teman-teman. Kita kasih gula, kita kasih kopi, lalu kita tuang air yang sudah mendidih itu dan tidak kita aduk. Ya tujuannya agar tidak berputar-putar. Kita ngaduk itu kan otomatis pastinya berputar-putar ya biar lerem atau mengendap dengan sendirinya aja, biar lebih tenang ya, mungkin bertujuan agar arwah yang sudah meninggal itu bisa tenang di alam sana, seperti itu. Ini aku lagi masak air ya untuk menyeduh kopi, teh dan lain-lain. Sebelumnya aku juga udah nyiapin buah jeruk, kebetulan di rumah cuman ada buah jeruk, jadi ya apa seadanya yang ada itu tadi kami persembahkan, yang penting dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, di situ ada 3 gelas. Yang pertama berisi air putih biasa yang dingin, lalu kopi dan juga teh. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, ya udah cukup kita kasih gula aja, tidak perlu kita aduk. Jadi nanti biar mereka itu bubuk kopinya itu lerem sendiri atau mengendap ke bawah sendiri, seperti itu. Karena ajaran dari mbah-mbah zaman dulu kayak gitu, nggak boleh diaduk ya kalau bikin ini kopi atau teh yang buat sajen, biar aja kayak gitu, seperti itu. Nah, kebetulan teh aku tuh habis dan itu aku masih punya teh yang pas kebetulan kemarin kami staycation di Vive Hotel itu aku pakailah teh itu belum expired kok, expirednya masih tahun depan, jadi masih oke lah. Lalu ya satu hal yang paling penting adalah kita jangan mempersembahkan sesuatu yang sudah tidak layak. Jadi apapun itu ya jangan yang kadaluarsa, jangan mentang-mentang nggak kelihatan yang minum atau yang makan, jadi kita jadi sekadarnya aja atau apa adanya aja buat ini, ya jangan. Kalau aku sih prinsipnya apa yang biasa aku makan, apa yang biasa aku minum, ya itu yang aku persembahkan tanpa membanding-bandingkan, lebih lengkap, lebih bagus, tapi ya seadanya aja, seperti itu. Yang penting ini kan sebagai pengingat kita kalau tanpa leluhur kita juga tidak mungkin terlahir di dunia ini, sebagai ucapan terima kasih kita kepada para leluhur yang sudah melahirkan kita, yang sudah merawat kita, seperti itu. Nah, itu tadi udah aku siapin ada 3 gelas, dan itu 1 gelas yang besar itu nanti mau aku pakai buat tempat bunganya. Ini aku mau sembahyang, aku udah ambil dupa aku untuk hari-hari tertentu ya, bukan untuk yang sembahyang daily. Aku pasti pakai dupa yang bagus, entah itu untuk otonan atau untuk yang kayak gini, sembahyang khusus kayak gini, aku pasti pakai dupa yang lebih bagus. Tapi kalau untuk daily aku biasanya pakai dupa yang biasa aja, seperti itu. Aku nyalain dupa dulu ya, karena itu persiapan untuk sembahyang, dan sembahyangnya tidak aku record ya, karena ya kurang bagus aja masa sembahyang di show up ini, agar kalian sekadar tahu aja. Semoga bisa menambah informasi dan juga ilmu yang baru. Intinya sehebat apapun kita, jangan sampai kita melupakan Tuhan dan juga leluhur-leluhur kita, seperti itu teman-teman. Jadi airnya itu yang di gelas besar itu adalah air bersih ya, air matang sih, air mentah, air mentah. Terus itu aku ayub dulu airnya, bunganya diayub itu disucikan dulu, seperti itu. Nah, ini aku udah selesai sembahyang ya. Jadi dupanya yang satu ditancapkan di tempat dupa, yang satunya di buah jeruknya.
Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Sekian video dari aku. Selanjutnya kita ikut naik rutin. Oke, udah selesai sembahyang dan sudah cukup malam, dan sekarang waktunya untuk naik rutin skincare. Aku pakai ini dulu ya, biar enak nanti. Iya. Oke. Pertama, ini tadi kan otomatis mukanya udah bersih ya, karena baru mandi dan nggak pakai apa-apa. Baru mandi dan udah pakai facial wash tentunya. Aku kalau malam nggak banyak babi bu sih. Hari ini aku mau pakai serum aja karena ini cukup lama tak aku pakai. Ini serum yang pernah aku aku share ke kalian kemarin tuh masih ada. Agak mehong sih, tapi ini bisa untuk waktu yang cukup lama. Pakainya sedikit aja dan dia udah bisa merata. Lihat nih mukaku ini jerawatan karena kemarin aku itu ganti facial wash. Sensitif itu loh mukanya. Tuh langsung banyak jerawatnya kemarin tuh. Ini udah mulai kering ya. Dan habis pakai ini nanti udah hilang bekas jerawatnya. Tapi ya nggak bisa langsung karena ini kan bahan aman ya, nggak kayak yang ada merkurinya itu yang sekarang make 3 hari langsung putih. Ini mah enggak, karena sekarang yang penting itu adalah yang aman. Justru yang aman itu yang lebih mehong. Ini kita tunggu meresap. Kipas-kipas gini, kalau ada kipas kecil tuh enak, tapi kipas kecilku lagi rusak. Besoklah kita beli ya di Mr. DIY. Kita kipas-kipas gini biar meresap sambil ditepuk-tepuk. Lalu step terakhir aku pakai lightening night cream. Kelihatan enggak? Lightening night cream dari Natasha. Ini juga isinya cukup banyak. Tuh sayang dia belepotan di tutupnya. Ingat ya, krim yang aman itu adalah krim yang bisa bertahan di suhu ruang. Ini dia nggak terlalu kental ya, dia teksturnya cair tapi nggak cair banget, jadi kayak creamy gitu. Tuh pas tumpah tuh. Harganya sih kalau dibanding yang lain agak mehong secara harga, tetapi untuk penggunaannya sih dikit aja dia udah gampang merata ke muka, mudah di blend. Oles-oles. Jangan malas pakai skincare ya, entah mau sudah punya anak kah, mau apalagi masih bujang, masih jadi dagangan. Kalau udah nikah, udah ada anak, justru tak boleh skip perawatan. Biar apa ya, namanya perawatan untuk diri kita sendiri. Wah, kalau untuk suami ya iya betul, tetapi kalau kita melihat diri kita bersih, wangi, cantik, kita kan juga senang. Lalu selanjutnya aku pakai lotion badan. Ini lotion biasa aja dari Grace and Glow. Kadang pakai ini, kadang pakai Nivea, kadang pakai Vaseline. Seadanya aja. Ini kemarin aku karena nyoba sih, gosok-gosok di tangan, lalu gosok-gosok di telapak, lalu ke seluruh tangan. Bukan tipikal kulit yang glowing shining guys, karena bekerja. Emang kalian tidur aja juga nggak apa-apa kalau duitnya ada banyak, ya nggak sih? Sini oles-oles di tangan. Abis ini kita ngapain ya enaknya? Nonton Netflix aja kali ya. Udah malam, ini udah jam-jamnya tidur sih. Lalu ini juga ke kaki, nggak aku shoot ya, karena
ini adalah apa namanya tuh, aurat, jadi tak boleh di show up ke semua orang, hanya boleh untuk aku sendiri. Ini enak loh, cepat meresap dan dia enggak apa sih namanya, ada kan yang lotion kita pakai tapi jadi demblok warna putih gitu. Iya, aku nggak suka. Ini teksturnya ringan jadi enak dipakai dan wanginya juga enak. Oke, rangkaian malam ini udah selesai, udah mandi, udah sembahyang, udah maturan untuk malam Jumat lagi, udah pakai skincare, udah pakai body care walaupun hanya body lotion. Jangan lupa merawat tubuh walaupun sederhana, tapi itu penting buat kita para perempuan. Sekian video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, swastiastu.